Kita semua pasti pernah deh ngalamin, ketemu orang-orang tertentu yang setelahnya kita jadi ngerasa nggak enak, nggak tenang. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas 7 tipe orang toksik yang tanpa kita sadari bisa merusak hari, mood, bahkan hidup kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Abis nongkrong atau ngobrol sama seseorang, bukannya happy, malah energinya kayak kesedot habis. Lelah mental, bingung sendiri, kenapa ya gue? Well, sering banget loh masalahnya itu bukan ada di kita. Rasa capek dan hampa itu bisa jadi alarm pertanda kita baru aja berinteraksi sama seseorang yang bawa pengaruh beracun. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari bahaya yang nggak kelihatan, terus kita kenalan sama si muka dua, si penguras energi, dan si pusat dunia. Dan yang paling penting, di akhir kita bakal belajar cara jaga diri. Yuk kita mulai. Bagian pertama, bahaya yang tak terlihat. Nah, ini nih masalah terbesarnya. Orang-orang kayak gini tuh jarang banget kelihatan toksik di awal. Mereka bisa datang dengan muka super ramah, padahal diam-diam mereka nyebarin racun yang pelan-pelan ngegrogoti ketenangan kita dari dalam. Nah, inilah yang disebut pengaruh beracun atau toxic influence. Ini bukan kayak serangan langsung yang jelas, tapi lebih mirip erosi mental yang terjadi pelan-pelan banget. Mereka bikin kita kehilangan kendali, ragu sama perasaan sendiri, sampai akhirnya kita ngerasa kosong tanpa tahu apa sebabnya. Sekarang kita masuk ke tipe pertama yang paling bahaya, si muka dua. Wah, mereka ini jago banget nyembunyiin niat asli di balik topeng kebaikan. Tipe pertama dari kelompok ini adalah si manipulator, atau yang bekannya disebut the gaslighting. Pernah nggak sih kamu ngobrol sama orang, abis itu kamu jadi mikir, apa gue yang gila ya? Nah, familiar kan sama kalimat ini? Ini senjata andalan mereka. Pas kita protes karena omongannya nyakitin, mereka bakal langsung muter balikin fakta, seolah-olah kita yang salah, kita yang baperan. Padahal jelas-jelas mereka yang mulai. Taktik inilah yang disebut gaslighting. Tujuannya simple, mindahin kesalahan ke pundak kita biar mereka kelihatan bersih. Bahaya banget, karena kalau ini terjadi terus-terusan, kita bisa berhenti percaya sama intuisi dan perasaan kita sendiri. Lanjut ke tipe kedua dari si muka dua, si pura-pura baik. Mereka ini yang kita anggap teman sejati, ternyata punya agenda tersembunyi di belakang kita. Di depan kita manis banget, tapi di belakang rahasia yang kita percayakan ke mereka jadi bahan gosip. Mereka seolah-olah dukung kita, padahal sebenarnya cuma nunggu momen kita jatuh. Pengkhianatan kayak gini tuh sakit banget, dan bekas lukanya bisa bikin kita jadi susah percaya sama orang lain ke depannya. Nah, kita pindah ke kelompok berikutnya. Kalau yang ini beda lagi ceritanya. Mereka bukan cuma nipu, tapi secara aktif nyedot energi kehidupan kita sampai rasanya kita benar-benar kosong melompong. Tipe ketiga, si tukang drama. Kamu pasti kenal deh sama orang yang hidupnya tuh kayak sinetron, nggak ada habisnya. Selalu aja ada masalah baru, konflik baru, dan entah gimana caranya, mereka selalu berhasil nyeret kita masuk ke pusaran drama mereka. Ini namanya penularan drama atau drama contagion. Negativitas mereka itu nular, bikin kita jadi ikut-ikutan emosi, jadi reaktif. Ingat ya, hidup kita ini bukan panggung sandiwara, dan kita nggak punya kewajiban buat jadi pemeran pembantu di drama orang lain. Tipe keempat, ini yang paling klasik, si penguras energi atau energy vampire. Mereka ini orang-orang yang hobinya ngeluh terus, dan menjadikan kita tempat sampah emosional mereka. Bayangin aja, mereka tuh kayak charger yang terus nyolok ke kita, nggak peduli baterai kita udah mau habis. Setiap kali selesai ngobrol sama mereka, kita pasti langsung ngerasa capek, murung, dan kosong, karena semua energi positif kita udah ludes disedot sama mereka. Selanjutnya, tipe kelima, si tukang kritik. Tapi ini bukan kritik yang membangun ya, ini kritik yang tujuannya cuma satu, ngejatuhin mental kita. Bedanya jelas banget. Kritik yang sehat itu kasih kita arahan, kasih solusi biar kita bisa tumbuh. Sebaliknya, kritik beracun isinya cuma nyalah-nyalahin tanpa solusi. Tujuannya kayak rem darurat yang bikin langkah dan kepercayaan diri kita berhenti seketika. Oke, mari kita bahas kelompok terakhir. Kelompok di mana seluruh hubungan itu ya cuma berputar di satu orang, diri mereka sendiri. Tipe keenam, si egois parah. Buat mereka, semua obrolan harus tentang mereka. Waktu kita lagi cerita, dipotong buat ngomongin diri sendiri. Pas kita lagi butuh bantuan, mereka ngilang entah kemana. Hubungan sama mereka itu kayak jalan satu arah.
Kita terus yang ngasih, waktu, tenaga, perhatian, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Lama-lama kita bakal ngerasa nggak penting dan kehilangan diri sendiri, karena semua energi kita dipaksa cuma buat mereka. Dan tipe ketujuh alias yang terakhir, si tukang janji manis, atau yang sering kita sebut omdo, omong doang. Janji-janji mereka itu ibarat oase palsu di tengah gurun. Kelihatannya indah dari jauh, tapi pas kita deketin, isinya cuma kekosongan. Bahayanya, kita jadi nunda hidup, nungguin sesuatu yang sebenarnya nggak akan pernah mereka tepati. Jadi, poin paling pentingnya adalah setelah kita bisa ngenalin mereka semua, terus kita harus gimana? Ini bukan cuma soal ngejauh. Bagian terakhir ini adalah tentang gimana caranya merebut kembali ketenangan dan kekuatan kita. Oke, kita rekap singkat ya. 7 polanya, si manipulator, si pura-pura baik, si tukang drama, si penguras energi, si tukang kritik, si egois parah, dan si tukang janji manis. Kalau dibiarin, pola-pola ini benar-benar bisa nguras kita sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dan inilah pesan yang paling penting dari semuanya. Memasang batasan atau bahkan menjauhi orang-orang ini itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali bukan. Itu justru adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Ini bukan tentang membenci mereka, tapi tentang cukup mencintai diri sendiri untuk melindungi kesehatan mental kita. Jadi, aku tinggalin kalian dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Coba deh lihat orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka membantumu membangun versi terbaik dari dirimu? Atau justru pelan-pelan menghancurkanmu? Ingat, hidupmu terlalu berharga. Pilihlah lingkaran pertemanan yang bikin kamu tumbuh.